Duh putraku kang winarana midhangetna Hangga Yumi, katentreman gesang. Sosok ibu bagi bumi Yogyakarta. Titik sebuah ritual menyatukan diri dengan semesta. Konjuk marangsang paring gesang. Masyarakat Yogyakarta meyakini Gunung Merapi diibaratkan sebagai ayah dan Laut Selatan diibaratkan sebagai ibu. Ayah sebagai guru mengajarkan kebajikan, ketenangan, dan kewaspadaan. Dan ibu yang mengajarkan ketenangan, cinta kasih, dan kesahajaan. Pantai Parangkusumo terletak di sebelah barat pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai keindahan alam yang tidak kalah dengan pantai lainnya. Di sekitar pantai ini terdapat 2 batu karang yang dikelilingi oleh pagar beton dan senantiasa beraroma wangi dupa. Tempat yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar tersebut dikenal dengan nama Cepuri. Batu cinta yang terletak di dalam Puri Cepuri, tempat Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dan membuat perjanjian. Senopati kala itu duduk bertapa di batu yang berukuran lebih besar di sebelah utara, sementara Ratu Kidul menghampiri dan duduk di batu yang lebih kecil di sebelah selatan. Pertemuan Senopati dengan Ratu Kidul itu mempunyai rangkaian cerita yang unik dan berpengaruh terhadap hubungan Keraton Yogyakarta dengan Keraton Bale Sokodomas yang dikuasai Ratu Kidul. Semuanya bermula ketika Panembahan Senopati melakukan topongeli untuk menyempurnakan kesaktian. Sampai di suatu waktu dalam pertapaan, tiba-tiba di pantai terjadi badai. Pohon-pohon di tepi tercabut akarnya, air laut mendidih, dan ikan-ikan terlempar ke daratan. Kejadian itu membuat Ratu Kidul menampakkan diri ke permukaan lautan, menemui Panembahan Senopati atau yang dikenal juga dengan nama Danang Sutawijaya. Ki Ageng Pemanan dene sing ditempuh-tempuhe niku juru mentani pripun Kakang juru mentani kok niku Kanjeng Sultan Wijaya kok mboten enten kelajenganipun rembakipun. Nek riyen sampun diparingke ta ampun sakniki dibabat mawon. Nah, dibabat. Namung anu mangke kula kedah Kakang juru kedah ngawal-awasi nggih. Wis babat karo niku wit gedhe-gedhe niku sami dipun nggeni demit-demit niku. Dadi nek cara menungsa nggih mung wit gedhe, nek cara demit niku omah demit niku pun ditokori wae. Akhire mobal demite ngangslupi sami garapan menika. Nah, pun kathah ingkang sami kangslupan lajeng juru mentani dawuh kalih Danang Sutawijaya wis kono kowe ning kising samudra. Kowe nyuwuna bantuan karo Kanjeng Ratu Kidul. Senopati mengungkapkan keinginannya agar dapat memerintah Mataram dan memohon bantuan Ratu Kidul.
Sang ratu akhirnya menyanggupi permintaan itu dengan syarat Senopati dan seluruh keturunannya mau menjadi suami Ratu Kidul. Perjanjian itu membuat Keraton Yogyakarta sebagai salah satu pecahan Mataram memiliki hubungan erat dengan Istana Laut Selatan. Aku nyuwun dibantu. Aja kok mingkur kowe. Sesuk tekan turun songo tetep tak bantu. Bisa Keraton Jogja kuwi katon seminar harus kondang mekaten. Nika sampun lajeng saengga sepriki menika. Terus kapan menika dipun karana rumiyin kangge mertapa Kyai Agung saengga tamu-tamune sami sowan mriki menika ngalap berkah sedaya nyuwun wonten sampun Gusti Allah namung lantaran mriki Kanjeng Pangeran Senopati saking Ratu Kidul. Donga nyuwun wonten sampun Gusti Allah mugi-mugi menapa ingkang dipun suwun saged dipun kabulaken saking Gusti Allah. Dan kanthi lantaran wonten papan menika gandeng papan menika nggih papan ingkang mustajab kangge berdoa rikala yang Panembahan Senopati wekdal semanten nggih. Mugi-mugi doanipun saged kabulaken. Jika sedaya saged kasembadan panuwunanipun. Ngaturaken sungkem ing berkah pangestu jumsa keluarga pinarungan ayam tentrem mboten wonten kudu rencana senajan napa saha menapa enten kersakaken samangke saged kasembadan kanthi berkah min Gusti Allah ingkang Maha Agung. Pun saha menapa kemawon tansah pinanunggang saran kambil paring tambah rezeki ingkang kalalan barokah. Mbok pilih wonten kepirangan sakalapataning menak sowan mugi paring haking samudra sami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menawi keraton menika memang wonten agenda tahunan wiwit ingkang kaping 9 menika sampun wonten agenda tahunan menika labuhan menawi ingkang kaping 10 menika pun dawaken kangge ulang tahun jumenengan tahta menika wonten sarengan wonten acara tahunan menika labuhan menika ngaten upacaranipun wonten mriki. Sasampunipun wonten mriki upacara berdoa pun larut. Upacara Labuhan Alit yang diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk persembahan menjadi bukti perjanjian tersebut. Salah satu bagian dari prosesi labuhan yaitu penguburan potongan kuku dan rambut serta pakaian sultan yang berlangsung di dalam areal Puri Cepuri Parangkusumo. Labuhan berasal dari kata labuh yang artinya membuang, meletakkan, atau menghanyutkan. Maksud dari labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat buruk. Pada pelaksanaannya, Keraton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai uborampe labuhan. Uborampe labuhan yang akan dilabuh di tempat-tempat tertentu atau yang disebut petilasan. Beberapa di antaranya merupakan benda-benda pribadi milik sultan yang bertahta. Upacara labuhan tidak di 3 titik, nanti tambah 1 titik. Ialah Parangkusumo, Merapi, Lawu, Delepeh.
Kanjeng Ratu Sekar Kedaton bersama patihnya Kiai Sapu Jagat menguasai Gunung Merapi. Kanjeng Sunan Lawu menguasai Gunung Lawu. Kanjeng Ratu Kidul menguasai Samudra Indonesia, Laut Selatan. Sang Hyang Pramoni menguasai Kayangan Lepih di Wonogiri, Jawa Tengah. Sedangkan penguasa Keraton Yogyakarta tentu saja Sri Sultan Hamengkubuwono. Kelima penguasa ini menyatu secara harmonis baik dalam mikro maupun makro kosmos. Antara Gunung Merapi dan Laut Selatan dihubungkan oleh Sungai Opak yang di bagian hulunya bernama Sungai Kendol. Dipercaya bahwa Kali Opak ini merupakan jalan bebas hambatan untuk para penguasa baik Gunung Merapi maupun Laut Selatan yang sedang mengunjungi satu sama lain. Letusan Gunung Merapi dipahami sebagai tanda puncak perjumpaan asmara antara penguasa Gunung Merapi dengan penguasa Laut Selatan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang multikultural selain terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka ragam adat dan kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan yang beragam adalah sistem religi. Pada umumnya, masyarakat Yogyakarta masih sangat kental dengan budaya religi. Indikatornya adalah banyaknya wisata kultural berbagai upacara yang diselenggarakan pada setiap tahun oleh masyarakat. Misalnya, upacara labuhan. Pada jurnal yang ditulis Woodward tahun 1999 edisi ke-24 menyebutkan bahwa Yogyakarta sebagai kota magis di dunia modern dan merupakan replikasi dari struktur kosmos. Upacara labuhan merupakan tradisi masyarakat luas di Jawa yang telah lama membudaya, sehingga masih terus diselenggarakan hingga era modern ini. Upacara labuhan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Yogyakarta antara lain Labuhan Ageng, Labuhan Alit, Pisusung Jaladri Bekti Pertiwi, Labuhan dari para nelayan, Labuhan khusus umat Hindu, Labuhan dari Yayasan Hendo Dento, dan Labuhan Pencu. Inti dari tradisi upacara ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan, sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada Kanjeng Ratu Kidul dan para leluhur yang selama ini telah menjaga mereka agar tidak terjadi malapetaka, baik bagi generasi dewasa ini maupun generasi di masa mendatang. Berbagai dampak yang muncul dari adanya tradisi labuhan adalah ekonomi terlihat semakin meningkat, keamanan terjaga, dan secara psikologis sebagai wujud manifestasi optimisme masyarakat. Tanpa mereka sadari, timbul usaha gigih dan optimal. Misalnya, dalam mencari ikan, mereka gigih sehingga secara otomatis ekonomi mereka akan makmur. Selain itu, upacara labuhan yang mereka laksanakan secara rutin akan menjadikan mereka merasa tentram damai karena masyarakat melakukan upacara dengan bersama-sama. Setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, kawasan Pantai Parangkusumo ini ramai dikunjungi peziarah maupun masyarakat yang hendak menikmati suasana malam di pesisir pantai. Mereka yang datang tidak hanya dari masyarakat sekitar, namun juga dari berbagai daerah seperti Klaten, Surakarta, Magelang, Temanggung, bahkan dari Pulau Bali.
Adanya pasar tiban yang menjual berbagai barang mulai dari pakaian, perkakas rumah tangga, hingga kuliner memadati sepanjang jalan dari Cepuri menuju pantai Parangkusumo. Geliat pasar tiban yang dimulai menjelang matahari terbenam hingga selepas tengah malam ini selalu ramai oleh pengunjung. Ini adalah salah satu nilai positif dari kentalnya ritual masyarakat Yogyakarta yang melakukan tradisi lelabuh dan nenepi di hari-hari tertentu ini. Istilahnya saya jual kopi di ditumbasi kopi pun alhamdulillah temen mboten banyak pertanyaan ngoten lho nek ming sak ngertos kula ngoten niku. Kadang larungan kan wonten sik jam 12 lah. Tapi kadang nek pas tanggal suro setengah niku kan saking keraton, kadang saking keraton, saking Bali niku kan nggih pun rutinitas. Seringnya nggih teng mriki nggih namung malam Selasa kliwon, malam Jumat kliwon. Kali niku kan sing insyaallah kathah tiyang, dados nek kathah tiyang kan kemungkinan pembeli kan ada ngoten lho Mas. Dapat untuk menghidupi sampai sekarang. Tapi yo perlu kesabaran juga Mas. Soalnya kan kadang yo namanya berdagang kan kadang untung, kadang rugi. Laut Selatan menyimpan banyak misteri alam yang legenda. Parangkusumo menjadi saksi perjanjian besar dalam membangun Yogyakarta. Menjaga tradisi, melestarikan budaya religi dalam lantunan doa agar senantiasa bersama alam. Nyawiji.